urapi juga hamba-Mu secara pribadi. Urapi kudus fokus kepada pribadi-Mu, itulah firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam persekutuan bagi kita seluruhnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, biarlah kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan, rasa syukur kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita. Kasih rahmat dan kemurahan Tuhan yang masih terus melimpah dan memelihara kita sampai pada pagi siang hari ini. Sehingga kita boleh datang beribadah dengan sukacita, dengan penuh hormat kepada Dia, Yesus Tuhan, Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berada dalam minggu kita akan merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga, ataupun hari pengangkatan ataupun rapture, ya, di mana Yesus yang terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Setelah ia mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu 40 hari kemudian setelah kebangkitannya, ya, atau yang disebut dalam perjanjian baru Paskah. Maka 40 hari setelah kebangkitannya ia naik ke sorga. Dan hari kenaikannya ke sorga akan kita rayakan beberapa hari lagi. Nanti hari Kamis tanggal 14 Mei ini akan kita rayakan, ya, dan juga kita akan adakan ibadah, ya, hari kenaikan Kristus. Bahkan juga di kalender kita ini juga menjadi hari libur nasional. Ya, artinya bangsa kita, negeri kita pun menghargai, menghormati hari ataupun perayaan itu. Amin. Sekali lagi, kenaikannya setelah 40 hari dari kebangkitan ataupun Paskah. Bukan dari kematian. Ya, bukan dari kematian. Kematian seringkali kita rayakan dengan Hari Raya Jumat Agung yang kita adakan pada tanggal 3 April pada bulan yang lalu. Lalu kebangkitannya yaitu hari Minggu, ya, tanggal 5 April yang juga kita rayakan dalam bentuk kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Ya, jadi saudaraku, Paskah itu sebenarnya dalam perjanjian baru, ya, itu menyatakan kebangkitan Kristus. Ya, apa arti Paskah? Masih ingat kata Paskah? Berasal dari kata Pesah dalam bahasa Ibrani. Artinya Tuhan melewati, ya, ataupun Tuhan melindungi, sama dengan Tuhan menyelamatkan. Jadi Paskah itu dari kata Pesah, artinya Tuhan melewati atau Tuhan melindungi rumah-rumah Israel, rumah-rumah umatnya, ataupun Tuhan menyelamatkan. Sementara rumah-rumah orang Mesir itu mengalami tulah yang ke-10, kematian anak-anak sulung. Kenapa saudaraku? Setelah bangsa Israel di setiap ambang pintu rumahnya memiliki tanda darah, yaitu darah anak domba Paskah. Haleluya. Jadi mana lebih dulu? Ya, domba Paskah disembelih atau perayaan Paskahnya? Hah? Bingung nih. Maka hari kematian Kristus itu kita sebutkan Jumat Agung. Kenapa kita katakan Jumat Agung? Hari yang agung. Kenapa hari yang agung? Karena di situ Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban. Korban Paskah. Setelah ada korban, ada darah. Darah itulah yang disapukan di setiap ambang pintu rumah.
Setelah itu baru ada Pesah. Allah melewati, melindungi, menyelamatkan. Amin. Maka sangat jarang kita sebutkan Jumat Agung itu Paskah. Tapi Paskah itu disebutkan ketika Yesus sudah bangkit. Ya. Yesus mati, belum ada keselamatan. Tetapi setelah dia bangkit, baru ada keselamatan tersedia bagi setiap orang percaya. Amin. Saudara punya Alkitab? Bukan Alkitab. Alkitab punya? Angkat? Iya. Lihat di bagian akhir, di situ ada kamus Alkitab. Kalau belum robek. Kalau belum robek, kamus Alkitab. Lihat di situ Paskah. Ya, dari hari raya, jangan Paskahnya. Hari raya Paskah. Ya. Kalau ada hari raya Paskah di situ, mari kita lihat supaya dibacakan sebentar sehingga saudara nanti mengerti. Ya, kenapa ini Jumat Agung? Kenapa ini Paskah? Kenapa enggak disatukan? Paskah Jumat Agung. Saudara yang terkasih, bedakan. Ya, haleluya. Ya, sehingga saudara enggak bingung. Ya, coba hari raya Paskah. Hari raya Paskah. Ya. Perayaan pembebasan bangsa Israel Ya. dari Mesir. Terus. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh. Tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Ibrani Pesah ya. Berarti melewati. Dalam bahasa Ibrani Pesah artinya Tuhan melewati. Karena ada tanda darah. Terus. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, ya. Di mana para peserta makan Paskah, ya. Yaitu makan korban Paskah, ya, terus. Atau anak domba Paskah itu, terus. Dalam Keluaran 12 ayat 23 sampai 28, ya, lanjutkan. 43 sampai 51. Terus. Dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus disebut anak domba Paskah. Dalam Perjanjian Baru Yesus disebutkan sebagai anak domba Paskah. Terus. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Ya. Atau anak domba yang disembelih. Dalam Wahyu 5 ayat yang ke-6. Ya, terus. Untuk jemaat purba. Bukan hari jemaatnya Pak Paskah Purba. mendapat isi baru. Yaitu perayaan kebangkitan Tuhan. Jangan langsung dibabak semua. Pelan-pelan supaya mengerti. Ya. Pada jemaat purba. Bukan jemaat Pak Purba ya. Ya. Pada jemaat purba itu menunjuk kepada jemaat gereja mula-mula. Ya. Jemaat gereja mula-mula. Ya. Jadi pada jemaat purba atau jemaat gereja mula-mula, terus mana ini? Pada hari Paskah mendapat isi baru, ya. Yaitu perayaan kebangkitan Tuhan. Perayaan kebangkitan. Iya. Jadi pada jemaat gereja mula-mula atau jemaat purba, ya, dikatakan Paskah itu adalah perayaan hari kebangkitan Tuhan. Bukan penyembelihan. Bukan Jumat Agung. Tapi hari kebangkitan Kristus. Cukup jelas ya? Amin. Oleh sebab itu, dari hari kebangkitan Kristus sampai hari ia terangkat ke sorga, itu ada 40 hari. Nah, kalau saudara hitung, dari hari kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus, Minggu tanggal 5 April, sampai nanti hari Kamis tanggal 14 Mei, itu ada 40 hari. Yesus terangkat ke sorga. Setelah ia terangkat ke sorga, 10 hari kemudian setelah terangkat, atau 50 hari dari kebangkitannya, maka pada waktu itu dicurahkanlah Roh Kudus. Ketepatan juga pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan adalah hari raya 7 minggu yang biasa dirayakan oleh orang Israel. Maka disebutkan hari raya 7 minggu itu adalah hari raya Pentakosta. Hari raya pencurahan Roh Kudus.
Tapi kita belum sampai ke sana. Ya, saya mau menyampaikan dulu antara Paskah dengan hari kenaikan Kristus. Antara hari raya Paskah atau kebangkitan Kristus dengan hari raya kita merayakan kenaikan Kristus. Ya, Yesus terangkat ke sorga. Ada 40 hari. Kalau saudara ingat, saya memberikan tema pada Paskah secara khusus pada KKR kita. Dari Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Temanya adalah lupa. Padahal CCA ini di pantai. Ya. Apa tema KKR kita? Kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan. Sebab setelah Yesus bangkit dari kematian, dia masih ada 40 hari di bumi. 40 hari ini memiliki makna yang sangat penting. Maka hari ini ya saya akan menyampaikan ini. Sebenarnya saya rindu ini ya tempo hari disampaikan waktu KKR. Ya, tetapi ini enggak muncul. Ya, saudara yang terkasih, saya bergumul dan betul-betul ya supaya ini juga tersampaikan kepada jemaat. Maka hari ini saya memberikan temanya 40 hari bersama Yesus. Haleluya. Ya, 40 hari bersama Yesus. Jadi 40 hari bersama dengan Yesus ini adalah suatu ya makna yang sangat penting. Ya. Kisah para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ketiga. Ya. Jadi tema kita hari ini 40 hari bersama dengan Yesus. Dari Nats firman Tuhan Kisah para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 3. Boleh dibacakan dulu? Demikian firman Tuhan, Iya. Roh Kudus dijanjikan. Iya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Terus. sampai pada hari ia terangkat. Ya. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan Terus. bahwa ia hidup. Terus. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iya. Puji Tuhan. Ya. Kisah para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Siapa? Lukas. Lukas itu seorang tabib. Medis. Jadi dia menulis 2 kitab. Injil Lukas dengan Kisah para Rasul. Maka kalau saudara lihat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus yang mulia. Ya. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 1. Hai Theophilus. Ya. Dalam bukuku yang pertama katanya. Itu Injil Lukas maksudnya. Ya. Jadi Injil Lukas, Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas, tabib Lukas, istilah sekarang dokter, medis, iya Lukas. Supaya nanti kalau mana tahu ada CC akan begitu. Iya, mana tahu. Siapa penulis kitab Kisah para Rasul? Paulus, salah. Siapa? Lukas. Ditujukan kepada Theophilus. Ya, Theophilus. Siapa Theophilus ini? Theophilus ini seorang yang pintar sebenarnya, budayawan dari Yunani. Ya, ditujukan kepada Theophilus. Ya. Lalu dikatakan di sini, ya, sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Ya, dilanjutkan di sini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian 40 hari dia masih ada di bumi. Dia masih ada di bumi. Dan dia mengadakan perjumpaan pribadi terhadap beberapa orang-orang percaya dengan tujuan untuk memulihkan hati. Memulihkan apa? Memulihkan hati. Ya, sebab ada beberapa hati yang hancur. Ada hati yang merasa gagal. Ada hati yang ragu-ragu. Ada hati yang takut. Dan lain sebagainya. Jadi Yesus menampakkan diri kepada pribadi-pribadi untuk memulihkan hati. Ya, hati yang hancur, hati yang takut, hati yang ragu-ragu, hati yang merasa gagal, hati yang putus asa. Ini dipulihkan. Lalu selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang percaya dengan tujuan untuk meneguhkan kembali baik iman dan panggilannya. Setelah itu ia mengutus mereka. Diutus. Setelah ia mengutus mereka, barulah dia terangkat. Maka tadi saya sampaikan bahwasanya 40 hari adalah waktu yang sangat bermakna. Kebangkitan Yesus bukanlah akhir, tidak. Begitu Yesus bangkit dari kematian sudah selesai semua, tidak. Tetapi justru kebangkitan Yesus adalah awal dari 40 hari yang sangat bermakna. Dalam 40 hari itulah Yesus kembali bergerak. Yesus tidak diam. Tetapi dikatakan tadi dalam ayatnya yang ketiga, perhatikan ayat 3, sekali lagi saya minta dibaca. Ayat Kepada 3. mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya Ya, selesai. dia tunjukkan, dia nampakkan dirinya kepada mereka bahwasanya terus. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan Ya, bahwa ia hidup. dia buktikan bahwasanya dia hidup. Ada lubang paku, ada bekas lambungnya ditombak, ya, dan lain sebagainya. Ya, dia bisa masuk ke ruangan yang tertutup. Dia buktikan kalau dia hidup terus. Sebab selama 40 hari Selama 40 hari terus ia berulang-ulang menampakkan diri. berulang-ulang menampakkan diri. Nah, dari sini kita melihat dalam 40 hari itu Yesus tidak diam. Dia tidak diam. Dalam 40 hari itu setelah dia bangkit, saudaraku, dia tidak istirahat. Maka bangkitlah Yesus, setelah itu Yesus istirahat. Dan tidak mau diganggu. Tidak. Dia tidak menutup diri. Mengambil satu tempat lalu dia istirahat. Enggak jai pasaki kan? Ya, ditombak, dipaku, dicambuk. Ya. Maka Yesus begitu bangkit dari kematian masih kecapean sehingga dia istirahat. Tidak demikian. Yesus begitu bangkit dia tidak diam. Ya, tidak saudaraku. Tetapi ya, Yesus itu menemui murid-muridnya. Dia tidak menjauhi murid-muridnya, tidak. Tetapi dia sendiri yang datang menjumpai. Bukan murid-muridnya yang datang menjumpai, tidak. Tetapi dia sendiri yang datang menjumpai. Setelah Yesus bangkit dari kematian, maka dia pergi ke rumahnya. Lalu dia di situ duduk-duduk bersama dengan Maria. Maka datanglah murid-muridnya, datanglah orang-orang percaya mengunjunginya, melihatnya, melihat kondisinya. Tidak. Jadi selama 40 hari itu, Yesus tidak menjauhi murid-muridnya. Dia tidak kecewa kepada murid-muridnya. 3,5 tahun kudidik ini si Petrus ini. Toh ini menyangkal si tapole yang murid sono. Dah. Dang dope si Judas so pengkhianat. Ya, lebih kejam dari PKI. Enggak. Tapi dia datang mengunjungi satu persatu. Dia tidak diam. Dia tidak menjauhi murid-muridnya.
Dia tidak kesal kepada murid-muridnya, tidak. Tetapi dia datang, dia jumpai satu persatu. Kenapa? Karena setiap hati, setiap pribadi memiliki hati yang berbeda-beda. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ada hatinya yang hancur. Ada hatinya yang merasa takut. Ada yang hatinya merasa ragu-ragu. Ya, ada yang hatinya putus asa. Ya, dan lain sebagainya. Setiap hati itu berbeda-beda. Maka dia datang mengunjungi pribadi lepas pribadi. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Injil, ada 8 perjumpaan dalam 40 hari. Sekali lagi saya menemukan ada 8 perjumpaan dalam 40 hari itu. Yang pertama-tama, ya, ia menjumpai Maria Magdalena. Markus pasal yang ke-16 ayat 9. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Kita lihat satu persatu. Siapa saja yang dijumpai oleh Yesus. Dan kenapa dijumpai? Karena kondisi hatinya. Ya. Ayat 9 Markus 16. Yesus beberapa kali menampakkan diri Ya. dan mengutus murid-muridnya. Ya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Terus ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Mula. Apa? Mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ada di sini si Maria? Si Magda? Nggak ada. Si Lena? Mula-mula Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya, dari Maria itu, Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi sebelumnya si Maria ini, iya, kesetanan. Iya, bahkan 7 setan. Angka 7 angka. Kenapa kejar-kejar kamu? Iya. Tetapi Maria ini sudah bebas. Setelah itu dia mengikut Yesus. Hidupnya dipulihkan, dia melayani bersama dengan Yesus. Salah satu perempuan yang mendukung pelayanan Yesus dalam gerak misi. Tetapi setelah Yesus mati, lalu dikubur, Maria merasa hancur. Kenapa? Karena ia merasa kehilangan Yesus. Yang telah menolongnya dari 7 setan yang mengganggu hidupnya. Yang merusak hidupnya. Ia merasa kehilangan Yesus. Maka ketika Yesus mati lalu dikubur, hatinya hancur. Maka dia pergi ke kubur, dia datang ke kubur dengan hati yang hancur. Maka ketika dia datang dengan hati yang hancur, Yesus datang menemui. Yesus berkata, "Ibu, apa yang engkau cari?" Maria tidak tahu. Karena Yesus memanggil dengan panggilan umum. Dengan berkata, "Ibu." Coba saya ikuti sebentar. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 dari ayat 14 saja. Ayat 14. Demikian. Ya. Sesudah berkata demikian, Ya. ia menoleh ke belakang Terus. dan melihat Yesus berdiri di situ. Ya, Maria melihat Yesus berdiri dalam kebangkitan. Ya. Tetapi karena hancur hati, tidak bisa melihat, tidak bisa mengenal. Maka orang kalau sudah hancur hatinya, tidak bisa lagi mengenal ya, siapa yang ada di hadapannya. Kadangkala orang yang hancur hati tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang baik, mana yang jahat, dia tidak bisa bedakan. Ya. Kadangkala orang yang peduli dengan dia pun nggak tahu dia. Karena hatinya sedang hancur. Saudara pernah hancur hati?
Pernah? Pernah hancur hati? Hancur-hancuran? Pernah juga. Saudara hancur hati karena kecewa atau hancur hati karena dosamu? Kan hancur hati ini kan banyak kan? Ada orang hancur hati berdoa. Oh Tuhan, ya, dosaku, kesalahanku, pelanggaranku, hidupku. Ya, dia betul-betul hancur hati berdoa, mohon kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Ya, tapi memang ada juga orang yang hancur hatinya karena kecewa. Karena ditinggal, karena ditipu, dan lain sebagainya. Ya, saudara hancur yang mana? Maria mengalami kehancuran karena merasa ditinggal oleh Yesus. Maka terus, Tetapi ia tidak tahu ya, bahwa ia adalah Yesus. Maria nggak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus memanggil dengan panggilan umum, Ibu, katanya. Coba terus. Kata Yesus kepadanya, Ya, Ibu, mengapa engkau menangis? terus. Siapakah yang engkau cari? Siapa yang engkau cari? Sebenarnya dari suaranya kan kenal kan? Harusnya. Tapi karena hatinya hancur. Yesus berkata, Ibu, siapakah yang engkau cari? Kata ibu itu sebutan umum. Yesus memanggil dengan panggilan umum, Ibu, siapakah yang engkau cari? Tetapi karena kondisinya sedang hancur hati, dia tidak tahu kalau itu Yesus. Saya dan saudara, kita ini semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan secara umum. Amin. Haleluya. Tuhan memanggil kita dengan panggilan umum. Tetapi seringkali karena kondisi hati kita sedang galau, kondisi hati kita sedang kecewa, kondisi hati kita sedang hancur, kita tidak mengerti, kita tidak tahu Tuhan sedang memanggil kita dengan panggilan khusus. Kalau hanya dengan panggilan umum, seringkali kita tidak mengenal Tuhan. Walaupun kita mendengar suaranya, walaupun kita mendengarkan firman-Nya. Tetapi karena Yesus memanggil dengan panggilan umum, Ibu, siapa yang engkau cari? Maria belum mengenal. Maka jangan puas kalau saya dan saudara sudah berada dalam panggilan Tuhan, panggilan secara umum. Dalam kondisi hati yang hancur, hati yang galau, hati yang kecewa, seringkali kita tidak mengenal Tuhan, walaupun Tuhan berbicara kepada kita. Maka Yesus memanggil dengan panggilan yang kedua. Panggilan secara pribadi. Ia berkata, Maria. Coba terus. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, Ya, lalu berkata kepadanya, ya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, ya. katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, Bayangkan. supaya aku dapat mengambilnya. Ya. Ini pikiran Maria masih miring lagi. Ya. Dia berkata, dia menganggap Yesus itu penunggu taman. Bahkan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil Tuhanku Yesus itu, kembalikanlah, tunjukkanlah di mana tempatnya biar kuambil. Maka orang yang kalau lagi galau, hancur hati, walaupun dia mendapat panggilan umum dari Tuhan, seringkali menyangka Tuhan itu berbuat salah. Tuhan gak peduli, Tuhan memperlakukan dia dengan tidak adil, mengambil sesuatu darinya, miliknya. Karena itulah Yesus memanggil dengan panggilan khusus. Ayat berikut 16. Kata Yesus kepadanya, Ya, Maria. Maria. Maka terus. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Ya, Rabuni artinya guru. iya, baru Maria tahu. Ketika Yesus memanggil ibu, apa yang engkau cari? Maria nggak kenal. Sebab dalam kondisi hati yang galau. Maka Yesus memanggil dengan panggilan pribadi, panggilan khusus. Maria. Maka Maria menolehnya dan berkata, Rabuni, guru.
Ada panggilan khusus. Dari sini kita melihat Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Panggilan umum tidak cukup, oleh sebab itu Tuhan memanggil secara khusus dengan panggilan pribadi. Ketika kita berada dalam kondisi galau, hati kita hancur, ya, hati kita kecewa karena kita merasa kehilangan. Ya. Seringkali kita tidak bisa mengenal Tuhan itu dengan baik. Walaupun kita mendengar suaranya, kita mendengarkan perkataannya secara langsung, tetapi kita tidak mengenal Tuhan. Sehingga kita tetap berada dalam kondisi kita. Namun Tuhan memanggil dengan panggilan khusus, panggilan pribadi. Maria. Baru Maria mengerti. Dan dia berkata, Rabuni, Guru. Kalau kita sadar, ketika kita berada dalam kondisi hati yang hancur. Ketika kita berada dalam kondisi hati yang kecewa. Hati yang pahit. Karena kita merasa ditinggalkan. Jauh dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan memanggil kita dengan panggilan khusus. Panggilan pribadi. Tuhan kenal kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan memanggil kita satu persatu. Hanya apakah kita sadar kalau Tuhan sedang memanggil kita? Dulu ada lagu yang sering dinyanyikan di sekolah minggu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Sudah jarang lagu ini dinyanyikan. Sebutkan namanya. Dengar dia panggil nama. Loh, namanya? Nama kita pribadi Tuhan sebut. Saudara yang terkasih, ketika Maria melihat kuasa kebangkitan itu, maka hatinya yang hancur, hatinya yang galau, hatinya yang kecewa, itu dipulihkan. Tetapi ingat, bukan panggilan secara umum, tapi panggilan secara pribadi. Panggilan secara. Maka ketika kita berada dalam kondisi sama seperti Maria, sadar, Tuhan sedang memanggil kita secara pribadi supaya kita berada dalam pemulihan melalui kuasa kebangkitan. Itu yang pertama. Itu perjumpaan yang pertama. Tadi saya sampaikan ada 8 perjumpaan dalam 40 hari yang saya lihat di dalam kitab Injil. Yang pertama, Yesus menampakkan diri dan kembali memanggil Maria dengan panggilan khusus, panggilan pribadi. Baru yang kedua, Yesus menampakkan diri dan menemui beberapa perempuan-perempuan. Jadi bukan hanya satu, tetapi beberapa perempuan. Kalau kita melihat di situ, di dalam Matius pasal 28, ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Ya, Yesus bangkit lalu menampakkan diri. Ya, saudara yang terkasih, ketika Yesus bangkit pada pagi-pagi benar. Pada waktu itu beberapa perempuan ini di ayat 1, Matius 28 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, beberapa perempuan ini pagi-pagi benar, masih situasi gelap. Dalam situasi gelap mereka pergi ke kubur. Mereka tahu Yesus sudah dikubur, mereka tahu Yesus sudah mati, dan kubur itu sudah ditutup. Bukan hanya ditutup saja, tetapi kubur itu juga dijaga oleh prajurit tentara Romawi. Itu dijaga.
Sebenarnya mustahil bagi mereka untuk bisa melihat mayat Yesus kembali. Mustahil bagi mereka untuk bisa masuk ke kubur itu melihat di mana Yesus dibaringkan. Tetapi mereka pergi pagi-pagi dalam situasi masih gelap. Namun begitu mereka sampai di sana, ya, maka terjadilah gempa. Maka batu yang menutup kubur Yesus itu terguling. Maka penjaga-penjaga di situ menjadi ketakutan. Dan malaikat Tuhan duduk di situ dan berkata kepada mereka, kenapa engkau mencari dia yang sudah bangkit? Kenapa kalian mencari dia yang sudah bangkit? Dia tidak ada di sini. Akhirnya mereka pulang. Ketika mereka pulang dalam perjalanan, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Saya lompat saja di ayatnya yang kelima. Demikian Akan firman tetapi, Tuhan. ya, Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, terus, janganlah kamu takut, ya, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan ya, itu. terus, Ia tidak ada di sini, ya, sebab ia telah bangkit, sudah bangkit terus. sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, terus, Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. terus, Ia mendahului kamu ke Galilea. ya, Di sana kamu akan melihat dia. terus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Iya, perhatikan ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu Terus, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, ya, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. ya. Perempuan-perempuan ini lari. Tadi siapa yang berbicara kepada mereka? Malaikat. Lalu di tengah jalan Yesus menampakkan diri. Di ayat 9. Ayat 9, lanjutkan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Ya, salam bagimu. salam bagimu. Ya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Terus ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya, jangan takut. jangan takut. Terus, Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, ya, supaya mereka pergi ke Galilea, terus. dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Yesus menampakkan diri kepada mereka di tengah jalan. Kepada perempuan-perempuan. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan perempuan-perempuan ini pergi ke kubur. Karena kesetiaan. Karena apa? Kesetiaan. Mereka tahu Yesus sudah mati, sudah dikubur, kuburnya ditutup dengan batu, mustahil mereka perempuan-perempuan itu mampu menggulingkannya. Di samping itu, kubur Yesus dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi. Tetapi mereka adalah perempuan-perempuan yang setia. Perempuannya setia. Mereka pergi ke kubur bukan karena mengharapkan sesuatu. Mereka setia bukan karena mengharapkan sesuatu. Ya, nanti dikuburkan Yesus bisa membuat 5 roti 2 ikan untuk makan banyak, sisanya 12 bakul. Enggak. Orang Yesus sudah mati. Tidak lagi ada yang bisa diharapkan. Tetapi mereka tidak mengharapkan sesuatu keuntungan. Mereka tidak mengharapkan penghormatan. Justru kalau mereka pergi ke kubur, mereka bisa diejek. Gurumu sudah mati, Tuhanmu sudah mati. Sama seperti zaman sekarang ini, di media itu kan kalau saudara lihat sering itu. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan bisa mati? Coba kalau mereka pergi ke kubur, ini rombongan ibu-ibu yang setia pergi ke kubur. Orang-orang berkata, oh masa Tuhan bisa mati? Ini kalimat bisa mengecewakan, bisa membuat tawar hati. Tetapi saya mau sampaikan perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang setia.
Dan Tuhan menghargai kesetiaannya. Sehingga Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Haleluya. Ya. Tuhan menampakkan diri kepada mereka karena kesetiaannya. Tuhan menjumpai mereka karena kesetiaannya. Tuhan menyatakan kepada mereka, jangan takut. Salam bagimu. Sampaikan kepada saudara-saudaraku. Aku sudah bangkit. Aku akan menemui mereka. Ini kelompok ibu-ibu yang setia. Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Tuhan sangat menghargai kesetiaan. Tuhan menghargai kesetiaan hamba-hamba Tuhan. Tuhan menghargai kesetiaan daripada pelayan-pelayan. Tuhan menghargai kesetiaan umatnya. Amin. Amin. Dalam Injil Matius, kalau saudara lihat, pada Matius 24, di situ ada hamba, perikopnya hamba yang setia dan hamba yang jahat. Berbahagialah hamba-hamba yang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Siapa yang berbahagia? Hamba yang setia melakukan setia. Jemaat yang berbahagia itu jemaat yang setia. Pelayan yang berbahagia itu pelayan yang setia. Hamba Tuhan yang berbahagia itu hamba Tuhan yang setia. Tuhan selalu menghargai kesetiaan. Maka kalau kita setia, saudara setia, saya setia, Tuhan hargai. Tuhan hargai. Kadang-kala kita berpikir, apa untungnya aku setia? Berkat kesetiaan itu luar biasa. Saya pun selalu belajar setia. Saya sebagai seorang gembala, saya selalu belajar setia. Tugas gembala tentu akan memelihara domba-dombanya, jemaat yang dipercayakan Tuhan, memberi makan. Maka kalau seperti ini ibadah minggu, saya kan gak pernah tinggalkan saudara. Kecuali ada saat-saat tertentu, mungkin saya ada di luar, pelayanan di luar daerah, saya tidak bisa jangkau ke ibadah minggu, lain ceritanya. Dan itu pun selalu saya persiapkan, hamba Tuhan yang akan melayani di sini, menyampaikan firman di sini dengan baik. Maka kalau saya, karena saya tahu saya gembala, saya sangat berat meninggalkan saudara kalau minggu. Ibadah PA saja pun berat. Kenapa? Saya gembala. Tugas gembala itu apa? Memelihara jemaat, memberi makan. Mendoakan, menggumuli, menjaga, mengawasi. Jangan sampai dimasuki oleh ajaran-ajaran sesat. Saya beberapa kali diminta melayani di gereja orang lain, saudara, yang ada di Batam ini, minggu seperti ini, saya selalu tolak. Karena saya ada di Batam, kecuali nggak ada di Batam. Iya. Beberapa kali, saya selalu pernah katakan kepada Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu, saya diminta ini melayani di gerejanya, saya diminta Bapak Pendeta ini melayani di gerejanya. Tapi minggu, saya selalu tolak. Kan kurang tanggung jawab kalau saya melayani di gereja orang lain, sementara saudara saya tinggalkan. Sama-sama di Batam. Atau contoh lebih gampang. Adalah gereja meminta, saudara guru-guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu sebagian kan? Ya contohnya Pak Purba. Ya Pak Pur, layanilah dulu sekolah minggu di gereja kami hari Minggu. Masuk jam 7:30 pagi sampai jam 9. Lalu Pak Purba pergi. Lalu sekolah minggunya di sini tinggalkan. Menurut saudara, bagaimana penilaian saudara? Hah? Saya gembala, maka saya tidak mau meninggalkan saudara. Kecuali saya ada di luar kota. Dan saya tidak bisa jangkau.
Maka beberapa kali pelayanan keluar, saya selalu usahakan pulang sebelum minggu. Demi apa? Tanggung jawab. Yang kedua, saya pendeta di gereja Betel Indonesia. Ya. Jadi jabatan saya sebagai pendeta itu dari GBI, Gereja Betel Indonesia. Saya diberikan jabatan itu supaya saya bertanggung jawab melayani jemaat Gereja Betel Indonesia. Bukan jemaat Katolik atau HKBP, GKPI dan lain sebagainya, tidak. Tapi supaya saya juga bertanggung jawab melayani jemaat di Gereja Betel Indonesia. Maka kalau minggu seperti ini saya nggak mau diundang kemanapun. Termasuk kalau STM. STM pun tahun, kita undanglah Bapak Pendeta Wilson Sinaga. Saudara, saya tidak akan mau. Maka kalau saudara punya kumpulan, saudara buat seperti ini minggu, apalagi pagi seperti ini, saudara minta saya melayani, ya saudaraku, saya tidak akan mau. Saya tidak akan mau. Kenapa? Sekali lagi, yang pertama, saya gembala di GBUC. Yang kedua, saya pendeta yang diangkat di gereja Betel Indonesia. Yang ketiga, kalau saudara contohnya membuat acara dalam minggu seperti ini, apakah itu STM, ya bona tahun, tonga tahun, akhir tahun, itau tahun, ya apapun itu, kalau tabrakan dengan ibadah kita, urungkan niatmu mengundang saya. Karena itu akan saya tolak. Kenapa? Kalau diadakan juga sama seperti ini minggu pagi, itu berarti saya setuju. Contohnya Pak Purba. Ya Pak, Bapaklah melayani nanti di STM. Ya, kami buat acara. Kapan? Minggu pagi. Jam berapa? Jam 10 juga. Kalau saya mau, saya setuju, berarti saya menyetujui yang lain, jemaat gereja lain juga meninggalkan gerejanya. Ya toh? Tanggap? Berarti kan saya menyetujui. Oke lah kalau begitu. Suruhlah semua anggota itu kumpul. Ya, biar nanti saya khotbah. Dari gereja Katolik, dari gereja HKBP, GKPI, dari mana lagi, Pentakosta, GBI, ya kumpul semua. Tinggalkan gereja masing-masing. Berarti kan saya setuju. Mereka juga meninggalkan gerejanya, penggembalaannya. Jahat atau baik? Hah? Baik? Kok saudara berat kali bilang jahat? Sopan kali, tidak baik. Kalau saya mau, saya sering diundang loh. Sering diminta, minggu begitu. Saya mau belajar setia. Setia kepada domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Setia kepada organisasi yang mengangkat saya. Setia kepada tabisan saya sebagai hamba Tuhan. Tidak juga merusak gereja lain. Tidak mempengaruhi jemaat yang lain. Supaya saudara juga setia. Pelayan-pelayan juga setia. Amin. Jangan nanti ada guru-guru sekolah minggu, ya tolonglah om, tante, ya kali ini melayanilah di sekolah minggu kami. Ya. Lalu saudara tinggalkan pos sekolah minggu. Atau koordinator komsel, tolonglah Pak, ya kami juga komsel hari Selasa. Ya, saya undang ya, tolong ya layani komsel kami. Lalu saudara tinggalkan komselmu. Saudara buat si dia yang khotbah. Lalu saudara pergi ke komsel lain. Itu namanya tidak setia. Tidak setia. Baik juga pelayan-pelayan lain. Jangankan
karena saudara pernah dilihat WL, begitu bersemangat. Ya, tolong Pak ya, nanti hari Minggu WL dulu di gereja kami. Ku kasih pun amplop air main. Saudara yang terkasih, setia. Amin. Ya, termasuk ini pelayan-pelayan yang lain, termasuk anak-anak temporin. Belajar setia. Setia melayani, setia dalam ibadah, setia dalam doamu, setia dalam pertemanan, setia dalam penggembalaan. Setia. Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan karena mereka setia. Mereka tahu Yesus sudah mati. Mereka tahu Yesus sudah dikubur. Dan kuburnya dijaga, ditutup. Dan kalaupun mereka datang bisa bertemu dengan mayatnya Yesus. Mereka tidak mengharapkan sesuatu. Bagaimana yang mati bisa mendengar? Bagaimana yang mati bisa melihat? Bagaimana yang mati bisa mengerti? Bagaimana yang mati bisa mengadakan mujizat? Jadi mereka datang bukan karena lagi mengharapkan sesuatu, mujizat enggak. Tapi mereka datang karena kesetiaan. Karena kesetiaannya lah, maka Yesus menampakkan diri kepada mereka di tengah jalan. Salam bagimu, jangan takut. Tetapi pergilah, aku mengutus engkau. Pergilah, sampaikan kepada saudara-saudaraku, aku telah bangkit. Aku hidup kembali, aku akan menemui mereka. Kepada siapa Tuhan berkata demikian? Kepada siapa Tuhan mengutus? Orang yang setia. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Kepada siapa? Petrus. Baik kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 5 maupun juga dalam Injil Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ayat 34 maksud saya. Ayat 34. Ayat 34. Kata mereka itu, Ya. sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Telah menampakkan diri kepada siapa? Simon. Simon Petrus. Atau saya kutip dari 1 Korintus 15 ayat 5. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas Ya. dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, Kefas. Siapa Kefas? Petrus. Menampakkan diri. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada Petrus? Karena Petrus telah gagal. Bahkan sampai menyangkal Yesus. Namun Yesus datang kepada Petrus itu secara pribadi untuk memulihkan. Tuhan tidak mempermalukan Petrus. Tidak. Begitu Yesus bangkit langsung dia jumpai pertama Petrus. Ipailah masih Petrus. Bukan. Yesus tidak mempermalukan Petrus, tidak. Tetapi justru memulihkannya. Dia pulihkan. Walau Petrus itu sudah merasa gagal, maka setelah dia menyangkal Yesus 3 kali dia menangis. Dia lari, dia bersembunyi karena dia merasa gagal. Dia merasa sudah menyangkal. Tetapi ketika Petrus merasa gagal, dia sudah menyangkal. Yesus datang menemui. Bukan untuk mempermalukannya, tidak. Tetapi untuk memulihkan. Adakah kita juga sama seperti Petrus? Yang merasa kita gagal. Gagal setia, gagal mengikut. Gagal bertekun. Kita merasa gagal dalam pelayanan. Sampai kita menyangkal. Mungkin kita menyangkal bukan dengan perkataan. Tetapi dengan perbuatan. Penyangkalan terhadap Tuhan tidak selamanya dengan perkataan.
Tidak. Titus pasal 1 ayat yang ke-16 mencatat, melalui perbuatan juga banyak orang menyangkal. Kalau dengan mulut masih mengaku Yesus itu Tuhan. Tetapi melalui perbuatan sudah menyangkal. Hidup dalam dosa, kembali lagi kepada hidupnya yang lama. Kembali kepada tabiatnya yang lama. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, Ya, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. ya. Mereka Menyangkal Dia. terus, Mereka keji dan durhaka terus. dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kalau dengan mulut masih mengaku, tetapi dengan perbuatan sudah menyangkal. Kalau Petrus itu dengan mulut dia menyangkal. Maka ketika setelah dia menyangkal, hatinya itu betul-betul sedih. Dia menangis. Dia bersedih. Sudah terlanjur dia menyangkal dengan mulut. Apakah kita menyangkal seperti Petrus dengan mulut, tapi ada penyesalan? Atau kita menyangkal melalui perbuatan, dengan mulut kita masih mengaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamatku. Tetapi melalui perbuatan kita sudah menyangkal. Kita hidup dalam dosa, kita keji, tidak mampu berbuat baik. Ini sudah menyangkal. Kita merasa gagal hidup kudus, merasa gagal hidup rohani. Sehingga kita sedih. Kita kecewa, kita tawar hati terhadap diri kita sendiri. Saya mau sampaikan, Yesus bangkit dan menemui Petrus. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Kalau engkau merasa dirimu sudah menyangkal Tuhan, hari ini Tuhan datang menemuimu. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan keadaan. Amin. Haleluya. Kuasa kebangkitan itu memberikan harapan bagi yang jatuh. Sekali lagi. Kuasa kebangkitan itu memberikan harapan bagi yang jatuh. Maka Ayub berkata begini dalam kitab Ayub. Aku tahu penebusku hidup. Karena dia hidup, karena dia bangkit. Maka aku akan melihat dia, aku akan bertemu dengan dia. Apakah dengan tubuh ini atau tanpa tubuh ini. Aku akan mengalami pertemuan dengan dia. Wah, ini luar biasa ini. Kata-kata nubuat. Ya, sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Yesus mati dan bangkit, Ayub sudah pernah mengatakan, penebusku hidup. Dia bangkit. Ya, saya kutip Ayub 19 sebentar. Ayub 19. Kita lihat dari ayat 25. Kalau boleh nanti ada terjemahan firman Allah yang hidup boleh dipersiapkan. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi aku tahu Ya. penebusku hidup. Penebusku hidup terus. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Ya, terus. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, Ya. tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ya, terus. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Ya. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Ya. Hati sanubariku merana karena rindu. Ya. Karena rindu, berharap. Rindu itu bicara tentang harapan. Maka dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya mari kita lihat sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup. Boleh dari ayat 25. Demikian. Tetapi aku tahu bahwa penebusku itu hidup. Terus. Dan akhirnya ia akan bangkit dan berdiri sebagai saksi di atas bumi Iya, ini. dia akan bangkit dan menjadi saksi di atas bumi ini terus. Dan aku tahu Ya. bahwa setelah tubuh ini menjadi busuk, Setelah tubuh ini menjadi busuk terus, di dalam tubuh ini ataupun tanpa di tubuh dalam ini, tubuh ini atau tanpa tubuh ini, aku akan melihat Allah. aku akan melihat dia. Artinya apakah dengan tubuh ini, apakah dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, aku akan melihat dia. Aku akan bertemu dengan dia. Amin. Coba terus. Pada saat itulah Allah akan berada di pihakku. Iya. Ya, aku sendiri akan melihat Aku Allah. sendiri akan melihat Allah terus. Bukan sebagai pribadi yang asing, Bukan sebagai pribadi yang asing. melainkan sebagai pribadi yang dikenal dan akrab Iya. sebagai sahabat. Akrab sebagai sahabat. Lanjutkan.
Sungguh satu pengharapan yang mulia Ya. yang sangat kurindukan. Pengharapan yang sangat mulia, yang sangat kurindukan. Haleluya. Kuasa kebangkitan itu adalah harapan untuk orang yang mengalami kejatuhan. Apakah saudara mengalami kejatuhan dalam hidupmu? Rohanimu jatuh, pelayananmu jatuh, semangat rohanimu jatuh. Secara perkataan, mulut mungkin kita belum menyangkal. Kita masih mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dengan perbuatan kita sudah menyangkal. Kuasa kebangkitan Kristus mampu memulihkan kembali. Amin. Untuk itulah ia datang menjumpai Petrus. Petrus yang sudah merasa gagal. Petrus yang sudah menyangkal. Dia jumpai. Bukan untuk mempermalukannya. Tetapi untuk memulihkannya. Apakah kita juga mengalami pengalaman yang sama? Kita kembali jatuh dalam dosa. Kita kembali hidup yang lama. Kita kembali kepada tabiat yang lama. Mulut kita masih mengaku. Tetapi perbuatan kita sudah menyangkal. Hari ini pun dia datang. Untuk menemui saya dan saudara. Bukan untuk mempermalukan. Bukan untuk menghukum kita. Tetapi dia datang untuk memulihkan kita kembali. Haleluya. Jangan katakan, oh aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu larut. Aku sudah terlalu bejat. Dulu Tuhan pernah memulihkanku. Tapi sekarang pun Tuhan tetap memulihkan. Haleluya. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu kemampuan kita. Karena itu ia datang kepada Petrus. Petrus pun bukan hanya sekali kesalahannya menyangkal dia. Satu kali Yesus bicara tentang penderitaan. Petrus pun menolak. Sampai di akhir. Menjelang Yesus mati. Ketika Yesus membawa Petrus untuk berdoa. Ke taman Getsemani. Petrus pun gagal. Diingatkan. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam bareng dengan aku. Disuruh lagi doa. Gagal lagi. Disuruh lagi doa, gagal lagi. Karena sudah 3 kali gagal. Yesus berkata, Bapodoma. Dan terbukti ketika Yesus ditangkap. Petrus gagal mempertahankan iman. Petrus gagal mempertahankan pengakuannya. Dia menyangkal. Tapi setelah dia menyangkal, dia sedih. Dia merasa gagal. Karena itu Yesus datang menemui. Sekali lagi, bukan untuk menghukum, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Jangan katakan Tuhan sudah pernah memulihkan. Hari ini pun Tuhan memulihkan. Amin. Ya, saya senang dengan lagu yang berkata begini. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Jangan ke lembah dulu. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam engkau ada. Aduh, saya boleh sudah ya tujuh muda gue. Berkali-kali Tuhan, ia tetap Petrus mengalami. Ketiga kali Yesus menampakkan yang ketiga kali kepada Petrus. Baru perjumpaan yang keempat. Kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sedang berada dalam keputusasaan. Sehingga mereka menjauh.
meninggalkan Yerusalem. Namun Yesus berjalan bersama mereka tanpa mereka sadar. Maka sebagaimana tadi Maria di awal yang hancur hati, demikian juga orang yang putus asa. Orang yang putus asa ini makin lama makin jauh dari Tuhan. Makin jauh dari Yerusalem. Makin jauh dari ibadah. Makin jauh dari pelayanan. Lebih gawatnya lagi, Tuhan berjalan bersamanya, tetapi mereka tidak tahu. Ya toh? Ya. Saya akan sampaikan ini dalam ibadah Paskah, kalau tidak salah, pada bulan yang lalu. Yesus berjalan bersama dengan mereka, mereka tidak tahu. Bahkan mereka mendengarkan firman, mendengarkan suaranya, toh mereka nggak tahu. Ketika mereka mendengarkan firman, hati mereka berkobar-kobar, menyala-nyala, tapi matanya nggak celik. Maka banyak orang mendengarkan firman Tuhan berkobar-kobar hatinya. Tiap kalimat, amin. Dibuka detong. Masuk firman ini. Dibuka. Beda kalau di orang Batak kan, kalau di orang Batak bukan amin. Matutu. Jadi tutup dulu mulutnya. Ya. Kalau Alkitab ya itu siapa dulu. Jadi dua murid ini sedang menuju ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak tahu kalau Yesus berjalan bersama dengan mereka. Itu dalam Lukas 24. Saudara boleh baca itu dari ayat 13 sampai kepada ayat 31. Saat mereka berada dalam keputusasaan. Karena mereka tahu Yesus sudah mati. Padahal harapan mereka, Yesus itulah yang akan bangkit sebagai pemimpin, sebagai raja yang akan membebaskan bangsa mereka, Israel itu, dari kekuasaan Romawi. Tetapi mereka tidak tahu kalau Yesus sedang berjalan bersama dengan mereka. Karena mereka sedang berada dalam keputusasaan. Saudara yang terkasih, apakah saudara punya pengalaman berada dalam keputusasaan? Saudara kecewa dengan orang yang sedang saudara harapkan, yang saudara anggap sebagai teladan, saudara anggap sebagai orang yang lebih rohani, yang lebih tua, yang patut dihargai, dicontoh, diteladani. Ya, yang saudara harapkan bisa membimbing hidupmu. Tetapi justru engkau mengalami kekecewaan. Pernah begitu? Ya, dua murid ini berharap Yesus inilah yang akan menjadi raja sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu tidak lagi dalam kekuasaan Romawi. Ya. Tetapi harapan mereka pupus. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus sudah ditangkap, sudah disalibkan, mati lalu dikubur. Karena itu mereka kecewa, mereka putus asa. Mereka tinggalkan Yerusalem, pusat ibadah, pusat kerohanian. Mereka tinggalkan, mereka pergi ke Emmaus. Tetapi dalam kondisi mereka putus asa, mereka kecewa. Dalam perjalanan itu Yesus menggabungkan diri dengan mereka. Tapi mereka enggak kenal. Sebab hatinya putus asa. Dan semakin jauh, maka orang yang sudah putus asa makin jauh karena harapannya hilang, merasa dikecewakan, ya, merasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Mereka seringkali tidak menyadari kalau Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Mereka buta dengan itu. Ingat Yesus berkata begini dalam firman, dalam kitab Ibrani pasal 13. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu.
Sehingga kamu dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Ibrani 13. Demikian ayat yang kelima. Iya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Iya, terus. Karena Allah telah berfirman, Iya, terus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Iya. dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menyertaimu. Hanya seringkali ketika kita berada dalam kondisi putus asa, kita kecewa dengan seseorang. Kita tidak sadar kalau Tuhan masih tetap menyertai. Kita menganggap karena kita dikecewakan seseorang, semua sudah meninggalkan kita, semua mengecewakan. Tidak. Tuhan masih tetap menyertaimu dalam perjalananmu. Amin. Bukan hanya ketika engkau diberkati. Bukan hanya ketika engkau berada di Yerusalem. Tapi dalam seluruh perjalanan hidupmu, Tuhan tetap menyertai engkau. Bahkan Tuhan selalu berusaha menampakkan diri supaya engkau kembali kepadanya. Haleluya. Maka ketika hatimu merasa putus asa, engkau dikecewakan, katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Ya. Musim semi dia ada. Musim panas dia ada. Musim gugur dia ada. Musim dingin pun dia. Ia sendiri berkata, aku sekali-kali tidak. Maka ketika mata dua murid ini jelek, maka mereka langsung berbalik arah. Kembali ke Yerusalem. Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan saya dan saudara. Tuhan memulihkan hati kita. Supaya hati kita tetap kembali kepada Yerusalem. Itu yang keempat Yesus menampakkan. Yang kelima. Mungkin saya tidak sempat kutip keseluruhannya. Yang kelima. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tanpa kehadiran Thomas. Tanpa kehadiran Thomas. Itu dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Maupun juga dalam Injil Lukas 24. Tapi saya kutip Yohanes 20 ayat 19 saja. Ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, Terus. berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Iya. Karena mereka takut kepada Takut orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi yang lain. Ya, terus. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Ya. Damai sejahtera bagi Damai kamu. sejahtera bagi kamu. Ya, jadi karena murid-murid ini takut, mereka bersembunyi di satu ruangan dan menguncinya dengan rapat-rapat. Tetapi rasa takut tidak akan menghalangi kehadiran Tuhan. Sekali lagi, rasa takut tidak akan menghalangi kehadiran Tuhan. Jangan saudara pikir karena saudara takut Tuhan tidak hadir. Justru ketika saudara takut Tuhan hadir di situ dan berkata, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Hati yang dipenuhi dengan rasa takut di situ Tuhan hadir dan berkata, damai sejahtera bagimu. Rasa takutmu tidak akan menghalangi kehadiran Tuhan. Tetapi justru di situ dia datang membawa damai. Apa yang engkau takutkan dalam hidup? Bukan hanya takut terhadap hantu, bukan hanya takut soal kegagalan, bukan hanya takut soal masa depanmu, bukan hanya takut soal keluargamu, nikahmu, anak-anakmu.
ya pasangan hidupmu. Tetapi dalam ketakutanmu dia berkata, damai sejahtera. Damai sejahtera. Coba terus dulu ayatnya yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, Ya. ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Terus. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Ya. Tuhan. Lalu ia nampakkan, dia tunjukkan bahwasanya ia telah bangkit. Sehingga murid-murid tadi yang takut diberi damai sejahtera. Sehingga mereka bersuka cita. Di situ Thomas belum ada. Nanti mungkin dalam ibadah kedua saya sampaikan bagian yang ke-6. Ya. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Ya. Tetapi kita melihat poin yang kelima. Yesus menampakkan diri yang kelima kepada murid-murid yang sedang berada dalam ketakutan. Ketakutan tidak menghalangi kehadiran Tuhan, tetapi justru dalam ketakutan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, Tuhan berkata bahwasanya damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberikan uang. Dunia bisa memberikan perlindungan. Dunia bisa memberikan yang lain, harta benda, kekayaan. Tetapi dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Maka Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan aku pergi meninggalkan damai sejahtera bagimu. Supaya engkau tidak lagi berada dalam ketakutan. Tidak lagi berada dalam kecemasan. Jangan gelisah hatimu. Biar damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi siang ini kita melihat 5 kali Yesus menampakkan diri. Nanti dalam ibadah yang kedua kita lanjutkan bagaimana ia menampakkan diri yang ke-6, ke-7, bahkan yang ke-8. Sebelum dia terangkat. Ya, nanti hari Kamis dalam ibadah kenaikan kita akan melihat bagaimana detik-detik atau saat-saat menjelang Yesus terangkat. Ya, itu adalah detik-detik yang sangat penting. Supaya kita gereja Tuhan tidak menjadi gelisah. Tidak menjadi takut menghadapi situasi dunia menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi kita boleh terus bertekun, kita setia sampai hari dia datang kembali untuk menjemput kita umat yang dikasihi. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti.